Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Batin. Jadi topik kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini judulnya adalah Al-Batin. Al-Batin adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti yang maha tersembunyi atau yang maha gaib. Jadi makna dari Al-Batin di situ ialah yang maha tersembunyi atau yang maha gaib. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita. Namun keberadaannya nyata dan meliputi segala sesuatu. Jadi makna yang pertama dari Al-Batin di situ menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat yang maha tersembunyi atau yang maha gaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak kita bisa lihat dari mata kita, dari penglihatan mata kita. Tapi keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala di situ nyata di dalam kehidupan kita. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-batin, dialah yang maha tersembunyi atau yang maha gaib. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang makna al-batin di situ. Makna al-batin secara harfiah berarti yang tersembunyi atau yang gaib. Ini bukan berarti Allah tidak ada, tetapi lebih kepada hakikat zat dan sifatnya yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Jadi kita tidak bisa melihat dengan panca indera kita dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ sifatnya al-batin, yang maha tersembunyi atau yang maha gaib. Jadi kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera kita, terutama di situ dengan mata kita. Ya. Tapi keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala di situ nyata di dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ mengatur segala apa yang ada di alam semesta ini dengan keteraturan yang sangat sempurna. Keterkaitan dengan az-zahir. Jadi al-batin di situ memiliki keterkaitan dengan az-zahir. Al-batin berpasangan dengan az-zahir yang maha nyata. Keduanya menunjukkan dua sisi dari satu realitas. Allah nyata dalam segala ciptaannya, namun juga tersembunyi hakikatnya al-batin. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-batin yang maha tersembunyi atau yang maha gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Memiliki sifat al-zahir yang maha nyata keberadaannya
di alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ Maha mengawasi kita, Maha mengatur kehidupan kita. Itulah makna yang berkaitan dengan sifat Allah, yaitu al-batin. Bagaimana cara kita meneladani al-batin di sini? Salah satu cara meneladani al-batin adalah dengan menjaga kerendahan hati dan tidak mencari popularitas dalam melakukan kebaikan. Jadi kita di situ dalam meneladani sifat Allah yaitu al-batin, di situ kita merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Karena jikalau misalkan tinggi hati kita, maka disitulah akan muncul yang namanya benih-benih kesombongan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluknya tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong hatinya. Oleh sebab itu, maka kita dalam menjalani kehidupan kita menjaga kerendahan hati kita dan tidak mencari popularitas dalam melakukan kebaikan. Karena mengapa di situ? Karena Allah Subhanahu wa taala di situ nyata keberadaannya dan juga apa di situ Allah Subhanahu wa taala Maha Gaib atau Maha tersembunyi yang selalu mengawasi kita setiap saat dalam kehidupan kita. Selain itu penting untuk tidak hanya fokus pada hal-hal duniawi yang tampak, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Artinya apa di situ? Dengan kita mempelajari, memahami makna al-batin di situ, mengajarkan kepada kita bahwasanya hidup di dunia ini bukanlah tujuan hidup yang sebenarnya, melainkan kehidupan yang sebenarnya tersebut nanti yaitu kehidupan di akhirat kelak. Makanya sifatnya di situ belum kita jalani kehidupan di akhirat. Akan tetapi apa di situ? Bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita supaya berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan dalam menjalani kehidupan. Prinsip kehati-hatian dalam menjalani kehidupan kita harus terapkan. Karena di situ seseorang yang menjalani kehidupan dengan tidak memiliki prinsip kehati-hatian, tentunya dia tidak bisa menggambarkan sesuatu hal yang akan terjadi ya, sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan sebab itu penting bagi kita dalam muhasabah diri, introspeksi diri dalam menjalani kehidupan supaya kita nanti menggapai yang namanya keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Merasakan kehadiran al-batin. Jadi penting sekali kita merasakan kehadiran al-batin, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib. Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita bisa lihat dari mata kita ya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala bisa dirasakan keberadaannya dan juga nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala di situ bersama kita ya. Khususnya di situ bersama orang-orang yang beriman, yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak terlihat di situ kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat dirasakan melalui mata hati kita atau mata batin kita. Ketika seorang hamba menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya, ia akan merasa lebih dekat dengannya. Jadi kita senantiasa dalam menjalani kehidupan, tentunya kita di situ merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perbuatan kita di dunia ini. Penting sekali karena menanamkan dan juga merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, tentunya di situ sebagai perantara kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita bisa meneladani al-batin dan juga merasakan kehadiran al-batin di dalam hidup kita. Manfaat mempelajari al-batin. Mempelajari al-batin di situ dapat meningkatkan keimanan, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya saya katakan tadi, dengan kita bisa mempelajari dan juga memahami makna al-batin di situ, beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan, salah satu contohnya di situ meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak kita bisa lihat dari mata kepala kita, tentunya di situ kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita dan mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik bahkan dalam kesendirian. Orang yang berbuat baik di situ tidak hanya serta-merta ingin mencari popularitas, tidak hanya serta-merta ingin dipuji oleh orang lain, melainkan di situ dalam berbuat baik kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik kita berhubungan dengan sesama manusia ataupun kita dalam kesendirian tetap berbuat baik kepada sesama. Berkaitan dengan sifat Allah yaitu al-batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, menegaskan kepada kita, dialah Allah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan juga maha batin. Dialah yang dia maha mengetahui segala sesuatu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan kita semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.